Jemaah tarawih Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah taala. Hari ini kita disampaikan pada malam ke-6. Berarti kita sudah menyelesaikan berapa hari tarawih? Baru 5, sebentar lagi 6. Puasa 5 hari sudah kita lalui. Ini kesyukuran yang besar kita harus sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baru pulang dari Maroko, Afrika Utara. Kami bergerak ke satu wilayah perbatasan Aljazair namanya Wujda. Ketemu satu ulama di sana namanya Syekh Ahmad Barmata. Beliau sangat berpesan untuk menjaga niat-niat kita di setiap amal. Apapun yang kita lakukan hendaknya disertai niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari Syekh Ahmad Barmata. Saya perlu sampaikan karena saya berjanji pada beliau, umurnya 94 tahun. Jadi sudah sepuh. Kemudian dari Maroko kami mampir umroh di Makkah, berjumpa juga dengan ulama-ulama dari Indonesia. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Australia. Di sana kami iktikaf di Masjid Al-Latif di Perth. Masjid Al-Latif ini dibeli dari gereja, kemudian dijadikan masjid oleh orang Indonesia. Keren itu kan? Orang Indonesia beli gereja di Perth, Australia, dijadikan masjid. Orang Indonesia itu rumahnya di Provinsi Banten, tinggalnya di Tangerang Selatan, rumahnya di sektor 12 Extension. Masjidnya hari-hari di Masjid Darul Islam. Siapa yang menebak orangnya, saya akan kasih hadiah umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, siapa? Nebak. Siapa? Agim. Benar, nanti syarat dan ketentuannya tanya sama Pak Johan ya. Nanti kita bocorkan syarat dan ketentuan sama Pak Johan. Baik, tema kita malam ini Pak Johan kasih saya masih di Australia, Pak Johan sudah hubungi. Dikasih tema Ramadan berkah atau berkahnya bulan Ramadan. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini termasuk yang mendapatkan berkah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berkah ini kata ulama itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nasi yang sama itu tadinya dimakan sepiring sendiri, setelah Ramadan datang berbagi kepada orang yang di samping, jadi sepiring berdua, maka jadi berkah. Berkah Ramadan. Kalau Ramadan masih jomblo, kemudian Ramadan yang akan datang masih jomblo juga, itu berkah apa tidak Ramadannya? Yang berkah jomblonya. Jadi orang jomblo supaya berkah hidupnya maka segera menikah. Ini yang kecil-kecil kok jawab. Itu tandanya berkah. Ada bertambahnya kebaikan. Sudah punya istri, kemudian berkah bertambah, tandanya dengan
Allah berikan anak. Jangan macam-macam pikirannya. Saya menyampaikan ini tanda-tanda keberkahan bagi orang yang berkah pekerjaannya, itu kerjanya mudah, waktunya singkat, tempatnya dekat, hasilnya melimpah. Itu tanda orang yang berkah kerjanya. Hasilnya melimpah, bisa dipakai untuk taat beribadah. Apa tadi itu? Tandanya berkah dalam kerja. Kerjanya mudah, waktunya singkat, tempatnya dekat, hasilnya melimpah, dapat dipakai untuk beribadah, taat kepada Allah. Itu tanda berkah dalam kerja. Kalau tidak berkah dalam kerja, udah kerjanya susah, waktunya lama, tempatnya jauh, hasilnya minus pula, dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Ini tanda pekerjaan tidak berkah. Nah, begitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kalau kemarin-kemarin tidak dapat kolang-kaling, sekarang dapat kolang-kaling itu jadi berkah. Tidak. Tetapi keberkahan itu dengan berbagi. Semakin banyak berbagi, semakin banyak tanda-tanda keberkahan. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memahami perkara ini, sehingga ketika Nabi SAW bersabda, kalian akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang engkau berikan buka puasa, walaupun hanya dengan sebutir kurma atau seisap susu. Jadi dengan sebutir kurma modalnya segelas air lah kalau di kita, itu sudah dapat kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadirin mulai berkah Ramadan. Yang terpenting itu adalah pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga dan tutup pintu-pintu neraka. 8 pintu surga dibuka, 7 pintu neraka ditutup. Itu sebabnya di bulan Ramadan ini orang tiba-tiba jadi melimpah ruah di masjid. Tadi Pak Johan sampaikan sampai ke madrasah, sampai ke sekolahan. Hari pertama itu melimpah-limpah jemaah masjid. Setan pada kabur, diikat, dilempar ke laut. Tetapi yang namanya manusia ini ada kelemahan. Hari kedua, ketiga mulai merosot lagi. Maka kita harus buat perlawanan. Caranya dengan tadi itu ada disampaikan oleh panitia tadarus, supaya kita betah berada di masjid. Kemarin di Eropa disampaikan bagaimana para pengurus masjid ini 3 perkara yang harus dipahami. 1, bagaimana menjadikan masjidnya seperti magnet. Magnet ini menyedot orang lewat, tiba-tiba mampir. Bahkan kalau perlu menyedot orang dari jauh datang ke sini. Magnet yang terbesar itu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu orang disedot dari seluruh dunia ke sana. Dari pulau-pulau kecil yang terpencil di Indonesia pun telah sampai tersedot di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Magnetnya begitu kuat. Nah, bagaimana pengurus masjid menjadikan masjid sebagai magnet. Kemudian yang kedua, bagaimana agar orang-orang yang datang ke masjid itu betah.
Jadi apa-apa yang membuat kira-kira dia betah, senang tinggal di masjid itu disediakan oleh pengurus masjid. Misalnya di masjid orang itu senang kalau dingin. Nah, di sini alhamdulillah masjidnya dingin, disediakan AC-nya begitu banyak. Yang kedua, orang senang kalau karpetnya empuk. Nah, ini karpetnya sudah empuk. Kalau dia haus ada minuman, alhamdulillah tersedia. Dia lapar ada makanan, alhamdulillah tersedia. Dia mau ke belakang ada kamar mandi, ada tempat buang hajat yang bagus, tersedia. Sampai pengurus masjid itu harus memikirkan kalau ada orang masuk masjid masih jomblo, maka harus dicarikan jodohnya. Ini tanggung jawab pengurus masjid ini. Tidak boleh biarkan jodoh berkeliaran. Nabi itu kalau melihat seorang pemuda, anak muda, sudah menikah belum? Belum. Bagaimana aku mau menikah Rasulullah? Siapa yang mau sama aku? Nabi suruh, kamu pergi ke rumah fulan, sampaikan salam dari aku. Maka dia pergi pada fulan, rumahnya fulan, salam dari Rasulullah. Ada apa? Dia menyuruh aku meminang putrimu. Oh, dengan senang hati kami terima pinangan Rasulullah. Bukan buat Rasulullah, buat aku. Buat kamu. Oh, tunggu dulu. Salah paham yang tuan rumah. Tapi putrinya ini orang beriman. Kenapa ayahnya menolak? Karena lihat itu hitam kulitnya, tidak jelas siapa dia, nggak tahu biodatanya itu tidak ada, Instagramnya tidak ada, FB-nya belum pernah nampak. Jadi ayahnya nolak, tapi putrinya mendengar. Ya, kenapa kau tolak? Loh, kayak gitu orangnya. Ya, yang mengutus dia itu Rasulullah. Oh, langsung kaget, teringat bahwa yang mengutus dia ini adalah Rasulullah. Ini perempuan soleha ini. Maka langsung orang ini bergegas, karena yang melamar tadi sudah pergi, bergegas mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kami terima pinangan orang tadi, namanya Julaibib. Maka dipersiapkanlah. Ini sahabat-sahabat disuruh kumpulkan persiapan untuk mahar, persiapan untuk berpesta. Maka dia pun dapat uang, dia pun pergi ke pasar untuk belanja, mungkin belanja ayam kah, belanja telur kah. Kalau di sini belanja sayur-sayuran, belanja daging untuk persiapan pesta. Tiba-tiba ketika berada di pasar, itu terdengar suara-suara yang merupakan pengumuman, wahai para pemuda, bangkitlah engkau, sekarang waktunya untuk berjihad. Maka tadi uang yang dia persiapkan untuk pesta, dia belikan alat tempur. Kemudian singkat cerita, tempur-tempur sampai syahid. Kemudian ketika jenazah demi jenazah diperlihatkan, ada satu jenazah yang Rasulullah tanya, huwa, apakah dia ini orangnya, yakni pemuda yang saya suruh menikah? Kenapa tidak jadi menikah malah ikut tempur? Maka sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri yang menguburkannya. Kata Sayyidina Umar, betapa inginnya seandainya aku yang berada di posisi itu. Begitulah dahulu. Jadi pengurus masjid ini tidak boleh membiarkan jomblo itu berkeliaran. Ditanya tuh, kenapa kamu masih jomblo? Ada duda, tanya tuh duda. Ada janda, tanya jandanya. Coba tanya mereka. Duda itu nggak suka tidur sendiri.
Janda juga nggak suka tidur sendiri. Imam masjid harus selesaikan ini. Pengurus masjid harus selesaikan masalah ini. Bersedia insyaallah para pengurus masjid. Kita tidak mau lagi melihat janda dan duda berkeliaran di sini. Besok sebelum selesai Ramadan harus sudah beres semua. Insyaallah. Itu yang kedua. Masjid ini menjadi tempat yang nyaman untuk setiap orang. Ngantuk ada bantal. Kalau pegel ada tukang pijit. Indah masjid seperti itu. Nah yang ketiga, ini pesan dari Maroko. Bagaimana agar masjid kita itu ketika orang pergi rindu kepingin balik lagi. Kangen dengan suasananya, kangen dengan orang-orangnya, kangen dengan makanannya, kangen dengan senyumannya. Boleh tanya nih bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah pergi haji, pergi umroh, pergi ke Masjidil Haram. Itu kalau ditanya sekarang ada rasa kangen nggak untuk kembali ke sana? Saya ingin tanya, bapak yang sudah pernah pergi haji, pergi umroh, pingin ke sana lagi nggak pak? Pingin. Yang belum pernah ke sana pingin nggak? Kepingin juga. Artinya masjid kita ini 3 bagiannya harus ada. 1, menjadi magnet sehingga nyedot orang ke dalam. Jangan sampai azan terdengar masih ada orang berkeliaran. Yang kedua, masjid kita harus nyaman, orang betah, orang tidak akan pergi meninggalkannya. Suaminya betah di situ, kecuali istrinya datang nyusul. Bang, ada tamu di rumah, ada yang harus dibayar. Tukang kredit datang. Yang ketiga, masjid kita harus jadi magnet. Yang ketiga, masjid kita harus membuat orang kangen, orang rindu untuk datang kembali ketika dia pergi. Kalau masjid kita seperti ini, maka masjid kita betul-betul menjadi masjid yang barokah. Orang kalau dia layani dengan baik di masjid, maka betah orang di sana. Dan kalau dia dagang di pasar, dia punya kantor, untungnya banyak, maka uangnya itu akan taruh di masjid. Uangnya akan ditaruh di masjid, untungnya akan ditaruh di masjid. Kalau pengurus masjid ini pemurah kepada jemaah, maka jemaah juga pemurah kepada masjid. Tapi kalau pengurus masjid pelit kepada jemaah, jemaah juga pelit kepada masjid. Memang hidup ini berbalas pantun seperti tadi yang penitia berbalas pantun. Kalau pengurus ini pemurah, insya Allah jemaah pemurah. Maka inilah kesempatan Ramadan ini kita jadikan betul-betul sebagai Ramadan yang barokah. Barokah bagi keluarga kita, barokah bagi tangga kita, dan barokah bagi jamaah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala termasukkan kita di dalamnya insyaallah. Jazakumullah, subhanallah bihamdi, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.